Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau memulai, mau melangkah, mau berjalan di hari yang baru ini. Untuk itu kami mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Pada semua pemirsa yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Tuhan, berkati mereka, Tuhan, berikan rema kekuatan daripada firman-Mu di pagi hari ini. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, judul dari nats kita pada hari ini diambil dengan judul Perbudakan yang Terselubung. Perbudakan yang terselubung. Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Suatu pertanyaan, apakah materi atau harta menjadi milik Anda? Atau Anda sendiri menjadi milik dari harta atau materi itu? Saya ulangi, apakah materi atau harta menjadi milik Anda dan Anda kuasai? Atau Anda sendiri menjadi milik atau dikuasai oleh materi atau harta itu? Ini adalah pokok persoalan yang mendasar di dalam hidup seseorang. Ini adalah perbedaan antara kebebasan dan keterikatan seseorang. Setiap orang harus berani menguji hidupnya pada masalah ini. Sebagian orang tidak menguasai harta mereka, tetapi harta atau uanglah yang menguasai mereka. Mereka mulai mengumpulkan uang dan diberkati dengan suatu tingkat kemakmuran. Kemudian mereka memandang harta atau uang lebih penting dari segala sesuatu lainnya. Dan berakhir dengan harta atau materi yang sesungguhnya menguasai mereka. Mereka berpikir mereka memiliki kekayaan harta. Kenyataannya harta kekayaanlah yang menguasai mereka. Uang atau harta adalah pujaan mereka, ilah mereka. Dan apabila harta telah menjadi ilah seseorang, niscaya ia akan merusaknya. Mereka membiarkan harta uang menguasai mereka, membiarkan harta mendikte mereka, membiarkan harta mengatur hidup mereka, sampai Allah tidak mempunyai tempat di hati mereka. Mereka membiarkan harta atau uang mengambil alih tempat Allah di dalam hidup mereka. Termasuk juga di sini kesibukan pekerjaan yang terlalu, ya, yang telah mengatur hidup mereka. Semua ini menyita akan hak Allah dari hidup mereka. Mereka tidak akan ada waktu untuk beribadah kepada Allah, waktu untuk berdoa, apalagi waktu untuk mempunyai waktu intimidasi atau hubungan khusus dengan Allah. Karena mereka sudah dikuasai oleh uang, harta benda, sungguh ironis orang-orang yang pandai itu membiarkan diri mereka diperbudak oleh hal ini. Ya, tetapi itulah hidup. Itulah hidup. Orang yang tidak dikuasai oleh Allah akan dikuasai dan diperintah oleh harta benda atau uang atau mamon. Tidak ada daerah yang netral, Allah atau mamon. Setiap orang harus memilih. Apabila seorang mengikut Kristus, tunduk kepada kekuasaan Kristus dalam hidupnya, maka ia akan berjalan dalam kebebasan yang luar biasa. Kemerdekaan yang luar biasa karena Yesus memerdekakan mereka melalui kematiannya di kayu salib. Ia menikmati kemerdekaan, ia menikmati kebebasan yang maksimal dan tidak akan pernah dikuasai oleh mamon dan hal lain-lainnya, tetapi justru dialah yang menguasai
mamon dan hal yang lainnya itu. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup ataupun mati, baik waktu yang sekarang atau waktu yang akan datang. Semua kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus 3 ayat 21-23. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita saat ini adalah kitalah yang harus menguasai harta. Kitalah yang harus menguasai uang. Kitalah yang harus menguasai pekerjaan itu. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Di sini mau mengatakan bahwa harta benda uang dan kekayaan itu sangat perlu memang. Sangat perlu. Untuk kehidupan sehari-hari, tanpa itu kita tidak akan bisa melakukannya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan hari ini, janganlah kita dikuasai oleh harta benda atau uang atau hal-hal lain tersebut. Tetapi kitalah yang harus menguasainya. Janganlah kita menjadi budaknya. Atau menjadi ilah bahkan pada hal-hal tersebut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah perenungan singkat pada pagi hari ini boleh merimain kita, boleh mengingatkan kita bahwa hanya ada dua pilihan dalam hidup ini. Dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh mamon. Pilihan ada di tangan Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.